Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Iman Fajar Izzuddin, mahasiswa kampus Mercu Buana dengan nomor induk 414211200014. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas yang sudah diberikan oleh dosen saya, Bapak Ahmad Wahyudani, pada mata kuliah perancangan berbasis mikroprosesor. Jadi pada penugasan kali ini kita akan membuat suatu rangkaian mikrocontroller yang menggunakan mikrocontroller Atmega 16 dan ada beberapa rangkaian seperti input dan outputnya. Pada sebelah kanan ini bisa dilihat adalah rangkaian yang akan kita gunakan nanti sebagai output, di mana outputnya itu sendiri akan berupa LED. Ada 8 buah LED, di mana 8 buah LED ini merupakan representasi dari jumlah bit output dari Atmega 16 itu. Kemudian ada seperti biasa ada sumber tegangan, dan juga pada di sini akan kita beri push button. Oke, pada pengerjaan tugas kali ini kita akan membutuhkan dua program, yaitu program yang pertama adalah Proteus, di mana Proteus itu sendiri digunakan untuk membuat rangkaian dari microcontroller. Kemudian yang kedua adalah Atmel Studio. Jadi Atmel Studio ini adalah program yang akan kita gunakan untuk memasukkan kode atau script yang nantinya akan kita gunakan untuk memberi komando pada microcontroller Atmega 16. Jadi yang pertama, setelah kita membuat rangkaian seperti ini, kemudian kita ke Atmel Studio. Pada Atmel Studio, pada script di Atmel Studio ini yang pertama ada include avr-io.h. Ini adalah fungsinya adalah pemanggilan header. Sebenarnya ini udah default, jadi tidak perlu diketikkan ulang lagi. Kemudian ada integer main void. Di dalam integer main void ini ada ddrd. Maksudnya dari ddrd ini adalah untuk menjadikan port D sebagai output ketika program start. Kenapa bisa menjadikan sebagai output? Karena pada ddrd ini bernilai 1111 sebanyak 8 kali sesuai dengan jumlah LED yang ada pada rangkaian microcontroller tadi. Kalau ini bukan 1 tapi 0, berarti port D itu akan menjadi input. Kemudian ada perulangan while, di mana ketika port D menjadi output itu 8 bilangan biner atau bit pada port D akan kita kasih nilai seperti ini, 01, 01, 01, 01, di mana untuk setiap angka 0 pada LED akan mati dan pada bilangan 1 LED akan menyala. Dan bisa kita praktekkan kembali di Proteus. Caranya untuk memasukkan script kita tadi yang dari Atmel ke Proteus, yaitu dengan mengklik Atmega 16-nya. Kemudian pada program file kita klik gambar folder. Kita klik gambar folder, kita cari di mana kita menyimpan file script kita tadi. Untuk file scriptnya itu sendiri kita memilih yang hex file. Kemudian klik OK. Pada saat ini script sudah masuk ke dalam Atmega 16, kemudian tinggal kita jalankan simulasinya. Nah, sesuai dengan yang script tadi, di mana pada port D bilangan binernya akan bernilai 01, 01, 01, 01, mana 0 artinya LED-nya akan mati dan 1 LED-nya akan menyala. Itu untuk yang tugas pertama. Kemudian untuk yang tugas kedua masih sama, ada headernya. Kemudian yang membedakannya adalah pada ddrd.
pada DDRD ini port D akan dijadikan menjadi output tetapi bukan dalam bentuk bilangan biner. F ini artinya dia adalah bilangan heksa. Sebenarnya masih sama saja, jadi bisa kita perumpamakan pada bilangan heksa ini. Kalau kita berubah menjadi bilangan biner, maka 8 LED tersebut akan bernilai 1 semua, yang artinya port D ini akan menjadi output. Kemudian masih sama ada perulangan. Nah, port D yang sebagai output tersebut, ke-8 LED-nya akan bernilai bilangan heksa 55, atau kalau dirubah menjadi biner yaitu 01, 01, 01, 01. Masih sama seperti yang tadi. Kemudian kembali lagi ke Proteus. Terus kita stop dulu. Kemudian kita masukkan script kita yang kedua. Masih sama, memilih yang hex file. Oke. Kemudian kita run. Masih sama sesuai dengan outputnya, yaitu 010101, di mana 0 berarti dia mati, kalau 1 dia menyala. Kemudian ada tugas yang ketiga. Di sini ada penambahan header, yaitu define fCPU. Define fCPU ini maksudnya adalah untuk memberikan nominal delay pada prosesor atau CPU sebesar 11 MHz. Kemudian kita panggil juga menggunakan header delay-nya include util/delay.h. Seperti pada awal dua tugas yang sebelumnya, masih sama DDRD untuk membuat port D menjadi output bernilai 1 semua. Kemudian akan ditambahkan pada awal program port D itu harus semua LED-nya mati dulu. Dia masih menjadi output, tapi pada awal program LED-nya masih mati semua. Kemudian ada perulangan while. Di sini untuk setiap 1 detik atau 1000 milisecond LED akan menyala, kemudian setiap 1 detik kemudian LED akan mati. Begitu secara terus berulang-ulang. Dan kita bisa kembali lagi ke aplikasi Proteus-nya. Kita masukkan lagi programnya, program yang ketiga. Dan kita jalankan. Jadi pada lampu yang pertama dia akan nyala. Nah, kemudian dia akan mati sekitar 10 detik pada aplikasi Proteus-nya itu sendiri. Nah, kemudian sekitar 10 detik kemudian setelah dia mati, maka dia akan menyala kembali. Begitu berulang terus-menerus. Baiklah, cukup sekian penjelasan tugas yang telah saya kerjakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.